Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, hari ini Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, Mahfud MD, akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Kedatangan Aiman akan dikawal oleh sejumlah advokat dan kelompok relawan. Pemirsa, tim penyelidik telah melayangkan surat undangan klarifikasi terhadap Aiman yang akan diagendakan pada hari ini pukul 9 pagi. Sebelumnya, Aiman dijadwalkan diperiksa terkait kasus tersebut pada Jumat lalu. Namun, Aiman absen karena tim hukum masih melengkapi administrasi surat kuasa. Hingga kini sudah 26 saksi diperiksa terkait 6 laporan yang ada. Selain itu ada 10 saksi ahli yang sudah diperiksa. Terkait beredarnya isu tidak netralnya aparat kepolisian, Kompolnas berharap Polri menjadikannya sebagai momentum kritik dan tidak defensif agar semakin menegaskan sikap terbuka Polri untuk netral dalam pemilu. Sementara itu pemirsa, dugaan oknum kepolisian berpihak di pemilu 2024 lagi-lagi muncul. Isu ini diperbincangkan di sebuah podcast di media sosial. Dugaan adanya keberpihakan dari oknum aparat kepolisian yang seharusnya netral di pemilu 2024 kembali ramai di media sosial. Dalam sebuah podcast Tempo, bocor alus politik, disebut-sebut adanya dugaan intervensi yang muncul sebelum putusan MK tentang batas usia capres dan cawapres. Informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya? Putusan 90. Okay. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi ada beberapa kan. Ya, ada 55 macam-macam. Kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap Hakim MK, Sein Kang, gitu kan. Dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke Hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut persiapan Aiman yang akan menuju Polda Metro Jaya, kita akan terhubung dengan rekan kami Abraham Silaban di Posko Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Gedung HIN Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Abraham. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh tim pemenangan dalam mendampingi Aiman Wicaksono menuju Polda Metro Jaya? Yang jelas hari ini Aiman tidak sendiri. Aiman Wicaksono didampingi oleh pengacaranya. Berikut juga relawan yang secara masif datang memberikan dukungan ke rumah pemenangan TPN Ganjar Mahfud di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka akan mengantarkan Aiman yang nanti akan memberikan klarifikasinya untuk pertama kali di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan ujaran kebencian dan berita bohong. Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Aiman sebelumnya, kaitannya dengan dugaan adanya netralitas ataupun mempertanyakan netralitas aparat dalam pemilu presiden 2024. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita akan lihat seperti apa persiapan di sini. Aiman ada di sini, didampingi oleh pengacaranya, ada Bung Roni Talapesi. Saya ke Bung Aiman terlebih dulu. Bung Aiman, bagaimana persiapannya? Iya, ini saya luar biasa sekali. Saya merasa luar biasa ya, karena kami di sini, saya tidak menyangka ada dukungan begitu banyak relawan dari Ganjar Mahfud ya, yang kabarnya memberikan dukungan pada kita semua, bukan hanya untuk saya, tapi untuk membela demokrasi. Ini luar biasa, dari pagi mereka berkumpul di sini dan saya apresiasi betul ya, kami apresiasi betul. Ini luar biasa ya, Bung Roni, ini
tidak menyangka juga. Kabarnya juga ada yang di Polda juga. banyak di Polda. Ya mudah-mudahan ini aksi damai yang kemudian juga bicara soal bukan hanya soal kasus hukumnya, tapi bicara soal pembela demokrasi. Bagaimana kemudian kritik, mengingatkan itu tetap ada, tetap tumbuh, tetap subur di negeri kita yang tercinta. Persiapan khusus Bung Aiman untuk hari ini? Tidak ada, hanya saya sampaikan ya bahwa seluruh berkas-berkas termasuk bukti ya sudah saya serahkan semuanya ke tim hukum. Gitu aja. Oke, kita langsung tanyakan, barangkali ada hal-hal yang sudah disiapkan tentu saja oleh tim hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyelidik dalam hal ini, karena permintaan hari ini adalah permintaan klarifikasi sifatnya. Betul demikian ya, Bung Roni? Tentunya kita berharap bahwa penyidik bersikap profesional, karena kami juga melihat bahwa pelapor yang melaporkan Saudara Aiman, ini kita sedang mencari tahu motifnya seperti apa. Karena buat kami ini merasa aneh karena tiba-tiba di hari yang sama pelapor ikut melaporkan, ada sekitar 6 pelapor yang backgroundnya kita tidak tahu dari mana. Tetapi intinya kita mau sampaikan bahwa kami mencintai institusi Polri. Ini adalah bentuk masukan yang positif yang harusnya dilihat ini sebagai autokritik, di mana negara kita negara demokrasi dan kita tidak mau hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat kemudian dengan sangat mudah dilaporkan kepada polisi. Jadi kami tidak mau hal-hal ini seperti ini terjadi. Dan kami tidak mau juga pun dugaan kami mengkriminalisasi kepada warga negara Indonesia yang mau berpendapat. Dan ini menjadi catatan buat kita semuanya, seluruh anak bangsa, dan kita sekali lagi kita berharap penyidik Polri bekerja secara profesional. Jadi kalau kemarin hari Jumat tidak menghadiri panggilan perdana, itu kaitannya dengan persiapan berkas-berkas ya? Betul, kami sedang mempersiapkan berkas-berkas karena dukungan 1.000 pengacara berdatangan sampai hari ini. Total berapa pengacara? 1.000 pengacara. 1.000 pengacara yang ikut menandatangani untuk mendukung Mas Aiman. Dari kita akan kumpulkan semuanya teman-teman yang mau berpartisipasi mendukung Mas Aiman, dan kita membuka ruang secara luas juga kepada masyarakat yang mau mendukung. Pengacara, aktivis hukum yang mau mendukung silakan bergabung dengan kami. Bung Roni. Karena kami berbicara ini bukan soal tentang pemilu 5 tahunan, tetapi ini berbicara tentang nasib bangsa ke depannya, yang dimana kita melihat hari-hari ini demokrasi kita terancam. Pembungkaman terhadap autokritik, pembungkaman terhadap pendapat-pendapat yang indikatornya sudah terlihat dengan sangat jelas. Kemarin sempat dipertanyakan juga mengenai prosedural pemanggilan Aiman yang disebutkan surat permintaan klarifikasi itu datang hampir pukul 12.30 malam ke kediamannya. Ya. Nah, bagaimana, apa hal yang nanti akan disampaikan kepada Polri? Kita menyayangkan ketidakprofesional penyidik karena mengirimkan surat hampir tengah malam. Nah, ini juga akan kita laporkan juga kepada Kompolnas hal-hal seperti ini, dan ini menjadi catatan khusus ke depannya bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, bahwa kita harus menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi hukum, aturan main yang sudah ada gitu. Terakhir nih, Bung Roni, disebutkan sudah ada 10 ahli yang diperiksa. Ini dari ITA, dari pidana, kemudian bahkan dari Dewan Pers juga. Ya, menurut saya apabila memang dari pihak Polri yang keberatan, yang merupakan saksi materialnya harusnya juga pun diperiksa juga kan. Dan ini perlu kita lihat secara jernih perkaranya, dan saya pikir bahwa para penegak hukum yang saat ini sedang diperhatikan oleh masyarakat luas tentunya harus mengacu terhadap aturan main yang sudah ada. Kalau di dalam institusi Polri ada Perkap Kapolri, kemudian kalau kita bicara hukum acara ada hukum acara pidana, dan ya kita lihat ya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai tentunya kami selaku pengacara dari Mas Aiman akan mengajukan upaya hukum seperti itu. Karena di sini sudah ada ratusan relawan yang berkumpul. Nggak ada salahnya kalau misalnya kita minta tanggapan mereka. Karena disebutkan tadi sejak pagi mereka sudah menunggu di sini. Ada barangkali satu orang relawan, ada ibu-ibu di sini di belakang nih. Mari Bu, ke depan Bu. Nah, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Nara Rati. Ibu Nara ya. Ya, Ibu Nara salah satu relawan yang ikut di sini. Kenapa Ibu mau datang ke sini dan memberikan dukungan? Iya, karena
kami datang ke sini untuk memberikan support dan dukungan untuk Mas Aiman untuk demokrasi yang saat ini Lebih baik. iya lebih baik. Oke. Oke, ada lagi barangkali dari Pak Tob. Iya, Pak Tobing. Iya. Saya Angga Tobing, Ganjarian Spartan. Kami hari ini Ganjarian Spartan DKI dan Komnas mengirim lebih kurang 100 orang untuk support Bung Aiman. Dan Ganjarian Spartan juga di samping yang sudah terdaftar 1.000 pengacara, kami kirim 7 pengacara. Kalau perlu diperlukan, kita akan siap. Tapi paling jelas ini adalah bentuk ketidaknyamanan kami terhadap dugaan pembungkaman terhadap demokrasi. Kami non partai, tapi kami support kejujuran dan jurdil terhadap pemilu. Jadi begitu kita lihat ada indikasi keberpihakan dari aparat, patut diduga ini sangat disayangkan. Dan kita akan terus bersuara dan dukung Bung Aiman dan tim advokat di sini. Bila diperlukan masa lebih banyak, kami akan kirim masa lebih banyak untuk support ini. Artinya komit untuk mengawal terus kasus Sangat ini. komit, sangat komit. Kami cinta demokrasi, kami cinta keadilan, kami cinta Polri karena Polri bukan milik golongan, bukan milik orang tertentu, tapi Polri milik masyarakat dan jelas-jelas gaji mereka dari masyarakat. Jadi jangan ada lagi institusi itu berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Tobing, terima kasih Mbak Nara. Barangkali ada yang ingin ditambahkan, Bung Aiman sebelum berangkat? Ya, saya mau sampaikan ya, saya liputan di lingkungan Polri itu 22 tahun. Sejak saya awal menjadi wartawan. Betapa cintanya saya terhadap institusi Polri. Tapi ini kan bukan terkait institusi, ini bagian dari mengingatkan. Dan saya juga sampaikan pada waktu itu bahwa saya mendapat informasi dari teman-teman polisi dan lain sebagainya. Lalu kemudian di ujung saya sampaikan mudah-mudahan informasi itu salah. Artinya apa? Ini kan sebagai bentuk mengingatkan. Nah kalau sampai dilaporkan, sampai ada 6 laporan yang serentak ya di hari yang sama, dan laporannya itu kemudian saya dilaporkan atas ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di mana SARA-nya? Ini yang saya janggal. Jadi laporan ini menurut saya sangat janggal dan saya bertanya-tanya ada apa di balik ini semua. Nah itu mudah-mudahan ya keadilan ini tentu punya matanya sendiri. Tuhan akan memberikan atau menunjukkan kebenarannya. Amin. Dan teman-teman juga saya apresiasi ya. Kami apresiasi bahwa ini bentuk dari kepedulian untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga keadilan di Indonesia. Oke, artinya secara prinsip Mas Aiman akan kooperatif terhadap proses yang akan ada di depan. Saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh hukum, taat hukum tentu akan menjalani semua terkait dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih Bung Aiman sekali lagi. Terima kasih atas waktunya. Kita nggak akan menunggu dan menahan berlama-lama lagi tentu saja karena pada prinsipnya akan langsung berangkat ke Polda Metro Jaya untuk kemudian disampaikan klarifikasi terkait apa yang dinyatakan di depan penyelidik Polda Metro Jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan ketemu nanti di Polda Metro Jaya. Kembali ke kawan-kawan di studio. Baik, terima kasih Abraham Silaban atas informasi Anda. Dan pemirsa, kami masih akan terus menyampaikan informasi terkini terkait pemeriksaan Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program iNews Today. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.